Aku cuma tahu pas ikut wawancara perusahaan, tiba-tiba aku pingsan. Begitu sadar, di sekitarku cuma ada tembok tinggi. Aku lari ke pintu gerbang sambil teriak minta tolong. Tapi di luar nggak ada jawaban sama sekali. Aku kesel banget, akhirnya ngomel sendiri. Aku panik, pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ada suara dari sebelah. Aku buru-buru ke lubang ventilasi buat tanya keadaan. Tapi dia malah bilang aku berisik banget. Dia sempat nyanyi-nyanyi bentar, terus diam. Aku masih bingung sama situasinya. Tapi tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Aku langsung coba nyamperin orangnya. Mohon-mohon supaya dia lepasin aku. Tapi setelah beberapa peringatan mekanis, tangan aku malah kejepit sampai luka. Keluargaku masih nunggu aku pulang. Aku nggak boleh terjebak gini terus. Jadi aku lari mati-matian ke tembok tinggi itu. Tapi nggak ada sedikit pun peluang buat kabur. Ini suara dari sistem. Ngasih aku tugas selanjutnya. Satu-satunya yang harus aku lakuin. Cuma dorong gilingan di depan aku ini. Mulai dari jam 6 pagi. Sampai jam 10 malam baru selesai. Setiap hari minimal 50 putaran. Di internet mereka nggak kasih batasan. Cuma karyawan yang putarannya paling sedikit tiap hari. Bakal langsung dipecat. Dengar ada kabar dipecat yang kayak gitu. Aku langsung milih buat males-malesan. Asal bisa kabur dari tempat jelek ini. Aku bisa ketemu keluargaku lagi. Tiba-tiba teman sebelah sel ngomong. Nyaranin aku buat nurut aja sama targetnya. Kalau nggak, suara tembakan dari jauh. Bakal jadi nasib yang nunggu aku. Dengerin jeritan orang-orang sebelum mati. Baru aku ngerti maksud dari dipecat itu. Jadi pas sistem nyala lagi, aku buru-buru minta dilepasin. Sistem gak bales apa-apa. Akhirnya aku minta tolong ke teman sel. Dia bilang sistem gak punya perasaan. Gak peduli sama keluargaku. Satu-satunya cara buat keluar. Cuma nyelesain target dari perusahaan. Gak ada pilihan lain. Aku coba dorong gilingan itu. Tapi benda gede ini jauh lebih berat dari yang kelihatan. Aku baru mulai nyoba. Tapi nggak bisa gerakin sama sekali. Jadi aku atur posisi lagi. Terus seriusin buat gulung lengan baju. Pakai tenaga sekuat mungkin. Akhirnya gilingan ini gerak sedikit. Setengah putaran aja belum kelar. Aku udah capek banget sampai gemeter. Tapi aku tahan. Gigit gigi buat nyelesain satu putaran. Sistem otomatis ngitung satu kali. Terus pakai animasi tuang segelas minuman. Jadi hadiah buat aku yang nyelesain putaran pertama. Tapi ngeliat angka 50 di belakang putaran. Aku tahu tantangannya baru mulai. Jadi aku buru-buru makan sepotong roti. Minum air dikit. Ngatur posisi bentar. Terus langsung kerja lagi. Berusaha nyampein target 50 putaran. Sistem bikin pemandangan virtual. Coba kasih aku sedikit hiburan. Tapi aku udah mati rasa. Cuma fokus kerja kayak keledai. Sampai malam pas pulang kerja. Aku ternyata udah dorong 100 putaran. Bel sistem bunyi. Ngucapin selamat karena aku kelebihan target. Aku pengen ngatain sistem sampai 8 turunan. Tapi cuma bisa kesel sendiri ke sistem itu. Dari jauh ada suara alarm. Terus teriakan cewek nyanyi. Aku nggak tega dengerin. Sampai dia akhirnya dieliminasi sistem. Sebagai hadiah kelebihan. Mereka ngirim makanan lebih banyak. Temen sel kayaknya nyadar sesuatu. Terus nanya soal hasilku kemarin. Pas tahu aku dorong 100 putaran. Dia langsung marah banget. Kerja gilaku ini pasti bakal nyakitin lebih banyak orang. Biar nggak bikin panik, dia suruh aku sembunyiin jumlah putaranku. Kalau nggak, demi nggak ketinggalan, semua orang bakal dorong putaran lebih banyak lagi. Aku nggak gitu dengerin kata dia. Cuma pengen cepet nyelesain target perusahaan. Ngebayangin istriku yang lagi hamil. Aku langsung semangat banget. Jadi pas hitungan hari kedua, aku malah nyelesain 150 putaran. Sistem sampai muji-muji aku. Tiba-tiba ada yang ketok pintu sel. Suara dari seberang datar banget. Nyuruh aku dengan dingin. Tanggal baju, aku takut banget. Khawatir bakal kena hukuman apa gitu. Pintu sel dibuka. Aku disuruh keluar sama mereka. Ruangan dengan cahaya aneh. Bikin aku tambah takut. Aku ngeliat sebuah mesin. Terus tiba-tiba nyemprot air. Ternyata hadiah karena kelebihan 3 kali lipat. Cuma mandi doang. Pas dorong gilingan lagi. Aku mikir, apa sih artinya ini semua? Nggak ngiling gandum. Nggak juga buat bikin listrik. Aku ngelakuin ini cuma karena biar aku nggak dibunuh. Sekarang aku cuma yakin, makin banyak aku dorong, hadiahnya bakal makin bagus. Mungkin kalau aku dorong cukup banyak, aku bisa cepet kabur dari kandang ini. Ngebayangin anakku yang bakal lahir, aku langsung semangat lagi. Setelah dorong sekuat tenaga seharian, aku berhasil sampai 370 putaran. Aku capek banget sampai ambruk. Tapi aku ngeliat nama di tiang kayu. Aku buru-buru nanya, pernah denger Alex nggak? Temen saya langsung heboh. Bilang Alex itu legenda. Dalam 3 tahun ini, dia satu-satunya karyawan yang kabur dari sini. Tahu ada yang berhasil. Aku jadi punya harapan buat kabur lagi. Besok paginya, sistem ngirim hadiah lagi buat aku. Aku buka dengan penuh harap. Cuma dapat pena doang. Aku dorong 300-an putaran.
Cuma dapat benda nggak guna ini. Aku langsung kesel banget, ngomel-ngomel ke sistem lagi. Tapi tiba-tiba, sistem ngasih update. Gara-gara aku jago, target harianku ditetepin jadi 370 putaran. Mental aku langsung ambruk. Buru-buru angkat tangan penuh lelet. Belum sempat protes, sistem malah kasih motivasi murahan. Katanya cuma dengan ngelewatin batas diri, aku bisa dapat masa depan lebih baik. Sialan. Sialan lu sama gilingan jelek itu. Walaupun aku kesel banget, hidup susah ini tetap lanjut. Pas aku dorong satu putaran sambil nunduk, kok hitungan sistem gak berubah? Aku bingung, langsung tanya ke sistem. Temen sel denger omonganku. Dia cepet nyadar kenapa gitu. Gara-gara aku sering ngatain sistem. Aku kena hukuman dari sistem. Tanda silang di layar artinya. Aku dorong 2 putaran baru dapat 1 poin. 2 silang artinya 4 putaran. Kalau lebih banyak silang, ya mati aja. Aku langsung blank. Harapan kabur udah gak ada lagi. Dorong terus sampai ambruk. Aku tetap gak nyampe target minimum. Pas denger aku harus dorong 740 putaran. Temen sel ngomel-ngomel ke aku. Kalau semua orang kayak aku, kerja gila ini pasti bakal bunuh semua orang. Gara-gara gak nyelesain kerjaan. Malam itu aku kena hukuman. Atap jadi besi panas merah. Turun pelan ke arah aku. Aku kayak babi panggang. Cuma bisa nyempil di pojokan buat ngindarin panas. Udah gak tahan kepanasan. Aku dorong gilingan malam-malam sambil tahan panas. Tapi sebelum pingsan, akhirnya aku nyelesain putaran terakhir. Pas sadar dari pingsan, besi panas di atas udah hilang. Sebagai hadiah, sistem muterin video istriku. Ngeliat anakku lahir selamat. Beban di hati aku akhirnya hilang. Tapi belum sempet tanya jenis kelaminnya. Sistem tiba-tiba matiin videonya. Kerjaan tiap hari makin banyak. Tapi aku cuma pengen cepet kabur. Jadi aku pelan-pelan tanya temen sel, ada cara cepet kabur dari sini nggak? Aku sih awalnya nggak terlalu berharap. Ternyata dia beneran punya cara. Aku ikutin dia ke tempat yang nggak ada kamera. Terus mulai ngeraba-raba tembok. Udah mau nyerah. Akhirnya ketemu tanda bulat. Aku buru-buru ambil pena buat gali di lingkaran itu. Tanahnya ternyata gembur. Cepet banget jadi lubang gede. Tiba-tiba, sistem bilang udah waktunya kerja lagi. Sekarang di hati aku, ada harapan baru. Aku bisa cepet nyelesain target harian. Terus malamnya, pakai tenaga lebih buat gali lubang. Gak tahu gali berapa lama. Akhirnya aku berhasil tembus tembok. Aku langsung nyelonong masuk, tapi malah masuk ke tempat gelap banget. Belum sempat ngeliat apa-apa. Aku dipukul orang sampai pingsan. Pas sadar, aku udah dibalikin ke sel lagi. Lubang gede di tembok udah ditutup. Temen sel juga kena pukul sampai babak belur. Sebagai hukuman tambahan, sistem naikin target semua orang. Jadi 1000 putaran. Di dalam sini jeritan pada kenceng. Bikin aku ngerasa bersalah dan menderita. Di tengah putus asa, aku harus cari cara buat ubah keadaan. Kalau sistem pakai aturan yang terakhir dieliminasi, pasti ada celahnya. Jadi aku naik ke gilingan. Teriak ajak semua orang mogok kerja. Kalau nggak ada yang jadi terakhir, sistem pasti nggak bisa jalan. Dengar ajakan aku. Semua orang ikutan setuju. Kami sepakat bareng. Gak ada lagi stres soal target kerja. Aku santai makan keripik. Gak peduli lagi sama perintah sistem. Tapi pas hari mau habis, sistem tiba-tiba kasih ultimatum. Semua karyawan yang catatannya 0 bakal langsung dipecat. Ada yang langsung panik. Teriak bilang aku yang bunuh mereka. Aku coba tenangin mereka. Tapi mereka malah pada dorong gilingan. Kalau aku nggak ikutan, mati bakal datang cepat. Jadi aku lelet jaket. Terpaksa ikut nyerah. Aku tahu aku bakal ketinggalan. Malah jadi lebih tenang. Sekarang aku nggak takut mati. Cuma masih nggak rela ninggalin keluarga yang lama nggak ketemu. Siapa sangka sistem mainin hati. Muterin video istri sama anakku. Mereka pegang titik lalat aku. Mau mati aja nggak bisa bebas. Aku ambruk total. Ngomel sekuat tenaga. Tiba-tiba pintu gede dibuka. 2 baris karyawan pakai kemeja masuk. Mereka bawa dokumen, ngelilingi aku tanpa ekspresi. Nanya apa yang terjadi, tapi mereka semua diam aja. Sampai ada satpam masuk, naruh baki di tangan salah satu karyawan. Dia pakai sarung tangan, ambil suntikan dari baki. Aku tahu aku bakal diracun, tapi masih pengen berjuang buat keluarga. Jadi aku nyerbu maju, gebukin satpam itu habis-habisan. Sampai darah muncrat kemana-mana, tapi yang lain cuma senyum doang. Gak ada yang ikut campur. Sampai satpam itu sekarat, aku akhirnya tenang lagi. Mereka mau aku jadi monster. Tapi aku gak bakal kasih mereka puas. Aku bukan keharusan. Aku bukan monster sialan. Kalian yang monster. Kalian semua monster. Sampai yang terakhir punya duit. Ah. Sialan semua. Ternyata semua di sel ini
Cuma eksperimen virtual pas wawancara. Perusahaan pakai simulasi gelombang otak. Buat nyaring orang yang mereka mau. Semua proses ini cuma 30 menit doang. Perusahaan bilang aku tahan tekanan tinggi. Plus punya kemampuan ngajak orang yang oke. Jadi aku dapat posisi ini. Jadi manajer produk di perusahaan ini. Aku punya kantor sendiri. Tiap hari cuma perlu nonton 10 video. Perusahaan nyediain makan. Plus kasih bonus berdasarkan performa. Tapi sekarang buat aku, ini nggak beda jauh sama dorong gilingan. Cuma yang ngejek aku. Jadi kandang yang lebih kecil.